Oke, ini adalah lanjutan dari tutorial PHP Maker Indonesia yang saya buat sebelumnya. Oke, berdasarkan dari permintaan salah satu netizen, nah dia minta dibikinin sampai dengan aplikasinya. Dia minta aplikasi perpustakaan dengan menggunakan PHP Maker. Oke, kemudian saya balas, ya, jika senggang nanti akan saya coba buatkan versi simpelnya. Nah, sekarang saya akan coba buatkan aplikasi tersebut sesuai dengan request yang diminta. Nah, pertama ini saya sudah siapkan untuk desain databasenya. Memang benar-benar ini saya bikin sesimpel mungkin supaya waktu pembuatannya juga lebih cepat. Di sini saya siapkan kolom anggota. Saya siapkan tabel anggota dan field tersebut. Saya siapkan tabel buku dan field-fieldnya juga, dan juga untuk tabel pinjam beserta field-fieldnya. Oke, nah pertama langkah yang harus kita ambil, kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan php-my-admin. Nah, di sini saya buat nama database-nya, contohnya db purpose underscore light. Nah, saya create dulu. Nah, itu udah ada ya. Kemudian saya bikin nama tabelnya sesuai dengan yang sudah saya buat tadi, anggota misalkan. Jumlah kolomnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Go. Nah, dia akan nge-create. Kemudian kita masukin nih fieldnya masing-masing. Pertama ID anggota. Terus kemudian nama. Kemudian alamat. Kemudian kota. Kemudian nomor telepon. Kemudian tanggal lahir. Nah, kita juga perlu mengatur tipenya nih dan informasi lainnya. Nah, ini dia saya buat auto increment ya supaya nanti numberingnya langsung otomatis. Oke. Nah, untuk yang berikutnya saya juga perlu ganti di sini, bentar, biar lebih besar. Tunggu, ada yang lain nggak? Kayaknya nggak usah deh. Oke. Saya back lagi. Nah, saya lanjutin. Untuk yang nama, ini saya ganti varchar. Oh ya, karakternya saya belum isi ya nih. Oke, ini saya buat 10. Ini 250. Alamat ini saya buat teks. Saya kosongin aja karena teks gede. Kemudian kotanya varchar. Kota ini 100 kali ya. Sebentar, ini saya kecilin dulu. 100 aja. Ini 50 kali ini. Untuk kota, nama kota. Kemudian nomor telepon itu saya masih ragu nih antara integer atau saya buat varchar. Paling sementara saya masukin integer dulu deh. Ini harusnya nggak boleh pakai integer sih harusnya. Saya coba integer dulu untuk saat ini. Nanti kalau misalkan nggak bisa, ya tinggal diganti aja sih tipenya. Oke, kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini date. Oke, saya pilih yang date itu ini di atas. Oke, sebentar. Ada lagi nggak ya? Kalau udah saya save aja dulu. Nah, saya save, udah ke-create satu table. Kemudian saya back kembali. Nah, saya buat table baru lagi. Ntar ini ada di create table. Nah, namanya saya copy lagi dari sini, buku. Kemudian kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian go. Nah, setelah itu saya copy lagi nih nama buku, nomor buku. Oke, kemudian judul. Tinggal copy paste aja ya, pengarang. Kemudian tahun terbit. Kemudian jenis buku. Terus status. Nah, kemudian ini saya buat nomor buku, saya buat auto increment terlebih dahulu. Oke, saya tick auto increment-nya. Nah, ini saya buat 10 juga.
lengthnya, kemudian judul ini varchar ya. Varchar ini saya buat 250. Kemudian pengarang ini juga varchar, ini 100. Kemudian tahun terbitnya saya pakai integer aja, ini 4. Oke, kemudian ini integer aja karena terlalu kecil. Kemudian untuk jenis bukunya saya pakai varchar, ini 100. Kemudian statusnya ini sebentar, ini cuman 01 doang. Pakai tiniin aja kali ya. Oh iya, ini pakai boolean bisa karena sama seperti tiniin. Jadi 1 untuk 01 doang, on off doang. Oke. Nah, ini udah saya save. Kemudian saya back lagi, saya buat satu table lagi. Namanya pinjam. Copy paste. Kolomnya tuh 2 3 4 5. 5. Oke, 5. Kemudian saya go. Oke, nah ini masuk, kita bikin fieldnya kembali, nomor pinjam, kemudian ID anggota, kemudian nomor buku, kemudian tanggal pinjam, sama terakhir tanggal kembali. Nah, kalau udah, ini kita ganti tipenya nih. Nomor pinjam ini berarti saya buat auto increment, tipenya integer, kemudian yang ID anggota ini juga sama ya, tipenya integer. Kemudian oh iya, ini saya harus isi lengthnya dulu nih. Sebentar, ini tadi sama nomor buku juga sama nih. Kemudian tanggal pinjam yang date, kemudian yang ini juga date, tanggal kembali. Nah, ini lengthnya nomor pinjam saya bikin 10 aja semua deh. Yang ID anggota juga sama 10, nomor buku juga sama 10. Tanggal pinjam nggak usah, udah lainnya udah komplit. Sudah saya save. Oke, jadi kita sudah punya 3 table ya. Sudah, kita back dulu. Nah, untuk table anggota, buku, sama pinjam. Oke. Kemudian untuk step berikutnya, ini kita cekin strukturnya dulu ya. Ini ada anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Oke. Primary key-nya udah. Buku. Kita lihat strukturnya, nomor buku, judul, pengarang, tahun, status. Oke. Kemudian pinjam. Bentar. Salah pencet. Oke, bentar, ini nomor pinjam, tanggal kembali. Oke, sudah komplit semua. Nah, berikutnya kita back lagi. Nah, ini sudah ada 3 table, udah komplit ya, anggota, buku, pinjam. Sekarang kita buka aplikasi PHP Maker-nya. Tinggal double klik aja yang ada di desktop, aplikasi PHP Maker 2020. Nah, pertama kita perlu ada update 2.16. Nah, kita database-nya kita pakai MySQL. Kemudian servernya kita pilih localhost. Kemudian username-nya pakai root. Passwordnya saya kosongin aja karena saya nggak setting password. Kemudian database-nya, nah, db perpuslite _lite. Saya konekin. Bim tung, langsung jadi. Nah, ini tinggal kita config aja sedikit, nggak terlalu banyak. Ini yang tab PHP, sebentar. Ini nggak usah sih. Ini juga nggak usah dulu. Kemudian ini email setting nggak usah. Di HTML, ini saya kasih title aja deh. Titlenya apaan ya? Perpustakaan ya, atau perpuslite ya? Perpustakaan Lite. Gini kali ya. Perpustakaan 2020 Lite. Oke lah. Nah, ini saya hapus. Ntar, yang ini dulu deh. Ntar. Ya udah, ini saya hapus dulu. Saya copy aja dari sini. Oke, saya pindahin ke sini. Kemudian yang footernya juga saya hapus dulu nih semuanya, footernya. Oke. Copy paste dari atas saja. Oke, setelah itu kita pilih
temnya saya pakai warna apa ya? Nih kalau mau kalian ganti-ganti bebas sih, sukanya warna apa ya, itu tergantung dari selera masing-masing. Ini saya coba-coba dulu nih, saya mau pakai yang mana ya? Bentar, profesional, ini biru-biru, biru nah ya kan, biru. Kemudian dark plus. Oke, udahlah ini aja deh buat contoh stylenya. Nah ini kita bisa bikin apa, CSS-nya ya, atau ngerubah yang ada, ataupun kita buat baru security. Nah ini kalau mau setting passwordnya kita bisa hardcode atau kita pakai yang table. Ini nanti untuk pelajaran berikutnya. Ini generate nih, jadi kita bisa generate ke filenya tersebut. Kita save kemana template filenya, kemudian project foldernya, kemudian nanti kita juga bisa auto start juga sih. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan melihat tabelnya terlebih dahulu. Nah ini saya klik yang tables, kemudian saya pilih yang table anggota terlebih dahulu. Oke, saya coba cek untuk captionnya. Ini untuk namanya ya, nama fieldnya nanti ya. Oke, ini saya kayaknya nggak perlu ngerubah-ngerubah lagi. Kemudian ini sudah varchar, yang lainnya nggak ada sih, ini alamat. Oke, kota, sebentar, telepon. Oke, ini sudah pakai yang field semua ya, jadi nanti kita bisa input. Oh iya, ini date. Oke, kemudian buku, saya coba cek satu-satu. Oke, tipenya udah menggunakan standarnya field semua, yang pinjam. Oke, sebentar. ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Oke. Nah, kemudian kalau sudah oke, kita coba langsung aja untuk kita generate. Oke. Sebentar, ini kita generate semua ya untuk tabelnya ya. Nah klik yang gambar petir aja, generate PHP. Nah ini pilih foldernya dulu nih. Saya langsung delete nih, foldernya mana ya, ke C, folder XMPP nya nih ya, C, bentar, htdoc XMPP. Oke, di sini aja. Nah, kemudian kita tambahin nama foldernya purpose light. Oke, kemudian kita coba langsung generate. Bentar. Nah, ini browse after generation-nya others, browse after generation. Oke. Oke, ini jadi nanti pas kita generate langsung kebuka di web browser ya, kalau kita setting seperti itu. Oke, itu project foldernya udah semua, langsung kita generate. BIM salah BIM, semoga nggak error. Kita tunggu sebentar. Ini nggak lama sih karena cuman tabelnya juga cuman sedikit, jadi generate-nya juga nggak terlalu lama. Oke, udah 100%. Wah, ini ada package install. Sebentar, ini ada package install nih. Oke, komplit. Nah, ini langsung kebuka ke web servernya. Berarti langsung otomatis kebuka ke browser. Nah, oke, nah ini sudah langsung jadi aplikasinya. Luar biasa kan, PHP Maker 2020. Ini saya close aja. Ini cuma warning ya kalau belum ada datanya. Kemudian yang buku saya coba klik. Kemudian ini pinjam. Oke, ini saya close juga. Oke, sekarang saya coba buat yang anggota. Jadi saya akan mendaftarkan anggota baru nih. Ini tekan yang plus aja ya, itu add, kita tambahin nama, misalkan Tommy. Ya, kita masukin namanya Tommy, alamatnya Jalan ABC nomor 1 Jakarta. Oke. 1
12345 kode posnya 12345 Jakarta Barat. Nomor teleponnya 0812345678. Oke, 9. Tanggal lahirnya, wah ini tanggal lahir harusnya format tanggal nih. Keluar kalendernya nih. Saya back lagi deh ke PHP Maker-nya. Oke, ini di tanggal lahir ini harus ada pick kalender ya, munculin kalendernya ya. Nah, ini saya back ke PHP Maker di fieldnya tanggal lahir. Nah, ini sebentar itu ada di format. Oh, ini dia. Nah, defaultnya saya ganti formatnya DMY. Date month year. Nah, oke, sebelumnya oh iya saya lupa masuk ke tools, kemudian extension. Nah, ini yang penting nih. Date time pickernya itu harus kita centang dulu, kita enable. Kalau enggak nanti percuma tadi saya rubah itu. Oke, saya okein. Nah, kalau sudah, kemudian kita generate ulang. Oke, generate. Oke, kita tunggu sampai proses generate-nya selesai seperti biasa. Gimana? Masih merasa sulit menggunakan PHP Maker? Atau masih mau coding? Silakan, itu mah selera masing-masing ya. Kalau saya sih udah menggunakan ini aja, sudah cukup. Jadi sebenarnya sudah mengurangi coding. Kalau kalian yang masih awal, masih baru lulus, harus coding wajib. Oke, nah ini udah masuk lagi ya. Nih saya isi ulang namanya. Tommy, kemudian alamatnya Jalan ABC nomor 1. Ini Jakarta, kotanya Jakarta Barat, teleponnya 0812345789. Oke, tanggal lahirnya. Nah, kan muncul kan pick kalendernya itu yang ada di sebelah kanan. Kita tinggal klik aja nih. Tanggalnya misalkan saya 2000 sebentar nih back lagi nih 2000 Januari tanggal 1 misalnya. Oke, saya add. Nah, datanya udah masuk ya. Oh, nomor teleponnya kok aneh formatnya. Balik dulu ke PHP Maker. Nomor telepon ini integer, kayaknya nggak boleh pakai integer kan, bener kan? Nomornya nggak boleh pakai integer, saya ganti varchar aja. Berarti saya harus ke MySQL-nya kembali. Oke, saya balik ke MySQL-nya dulu. Ini saya close aja deh. Itu anggota, nomor telepon, salah kan, struktur, nomor telepon. Nah, ini change, kemudian integernya saya ganti varchar. Bentar, 15. Oke, kemudian saya save lagi. Saya buka ke PHP Maker-nya. Ini udah 15 ya. Oke, saya refresh. Nah, ini ada update nih. Nah, dia sudah mengganti. Nah, dia udah informasin ya. Dia sudah mengganti anggota nomor telepon menjadi varchar. Itu pakai kode sih. Nah, udah ganti varchar ya 15 sesuai dengan yang kita buat di database. Oke, kita generate ulang. Oke, generate. Kemudian kita tunggu sampai proses generate-nya selesai seperti biasa. Oke, masih berjalan. Sebentar lagi selesai. Nah, complete. Otomatis langsung masuk ke browsernya kembali. Oke, kita tunggu aja. Ya. Nah, sudah masuk ya. Nah, yang anggotanya nomor teleponnya ini nanti kita update lagi nih. Nah, klik yang gambar pensil aja nih. Tuh. Kok nggak bisa diklik? Nah, masuk. Nah, untuk nomor teleponnya ganti 08 123456789. Save. Nah, berubah ya, nomor teleponnya sudah ke-update. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah buku. Oke, untuk yang buku ini kita klik aja yang buku, kemudian kita klik tambah, judulnya kita masukkan, buku YouTuber pemula, contohnya. Kemudian pengarangnya Tom Cruise.
Kemudian tahun terbitnya 2020, jenis bukunya, ini harusnya kita bikin drop down list aja ya. Oke, kita nih balik lagi ke PHP Maker-nya, kita coba bikin drop down list di PHP Maker. Oke, saya balik dulu ke PHP Maker-nya terlebih dahulu. Nanti di pojok kanan ini seperti biasa. Bentar, jenis buku. Nah, ini kita pilih nih yang ada panah ke bawah drop down list nih. Kita tinggal tambahin plus itu aja ya. Insert aja 2. Misalkan ini buku IT. Bentar, buku IT. Kita isi aja value-nya IT. Labelnya IT. IT. Komputer aja deh. Komputer. Biasa di toko buku ada kategorinya komputer nih. Oke, kemudian value sosial, labelnya sosial. Saya contohin 2 ya, biar kelihatan nanti drop down listnya. Oke, ini status juga sama nih. Oh, udah sih, statusnya pakai yang tick centang aja. 1 itu yes, 0 itu no. Oke, sekarang kita generate ulang kembali. Sip. So far sih nggak ada lagi, kita langsung generate. Ya, generate seperti biasa, kita tunggu aja sampai selesai generate. Oke, sebentar lagi. Wait. Oke. Admin LTI. Oke, complete. Nah, ini langsung otomatis lagi ya, seperti biasa. Masuk ke web browsernya, yang sebelumnya saya close. Nah, ini masuk ke buku, plus add lagi, kemudian, nah itu udah ada drop down listnya kan. Nah, oke, kita isi dari atas. Judulnya, buku YouTuber pemula. Pengarangnya Tom Cruise. Harus besar. Tom Cruise, tahun terbitnya 2020. Nah, ini saya pilih kategorinya komputer atau jenis bukunya komputer. Kemudian saya add. Nah, statusnya udah kecentang. Nah, kemudian kita masuk ke pinjam. Nah, di pinjam ini kita klik plus add seperti biasa. Nah, ini masukin ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, sama tanggal kembali. Nah, nomor anggota ini kita perlu bikin otomatis supaya kita nggak usah masukin manual nomor anggotanya. Caranya gimana? Kita masuk ke sebentar. Ini menunya nggak usah dirubah dulu deh, nanti aja. Oke, kita akan ngerubah ke table pinjam. Oke, kita klik yang pinjam. Kemudian untuk yang nomor pinjam, bentar. Oh, nomor anggota. Nah, nomor anggota ini kita pilih tick untuk yang use lookup table. Bentar, ini nggak usah pakai drop down deh, pakai field aja. Jadi kita bisa ketik. Nah, kita centang yang ini use lookup table, kemudian table name kita pilih anggota. Kemudian link fieldnya kita link dengan ID anggota. Nah, display fieldnya kita akan menampilkan nama. Nah, kita munculkan namanya di situ. Oke, nah kalau sudah kita lanjut ke nomor buku untuk yang berikutnya. Ini yang lainnya nggak usah diisi, sudah komplit sih harusnya untuk yang anggota. Kemudian untuk yang nomor buku sama ya caranya. Kita masih menggunakan text field, kemudian kita tick use lookup table, kemudian kita pilih tabelnya berarti ganti nih buku. Linknya berarti nomor buku. Nah, yang saya akan tampilkan itu nanti adalah judul bukunya. Oke, nah kalau sudah, kita bisa generate ulang nih nanti untuk untuk aplikasinya. Oke, ini saya generate ulang lagi. Oke, seperti biasa kita harus menunggu sampai selesai generate-nya. Oke, sebentar. Oke, komplit. Nah, ini langsung ke webnya lagi.
Oke, kita close dulu yang sebelumnya. Nah, ini udah masuk ke anggota, buku. Nah, kita masuk ke yang pinjam. Nah, kita tambahkan, kemudian ID anggota ini kita klik aja namanya, ketik namanya Tommy, TO. Nah, langsung muncul tuh listnya Tommy. Kalau banyak ya akan banyak nomor listnya nanti. Misalkan nomor bukunya kita ganti, tadi kan nama buku ya, berarti nama bukunya buku. Depannya harusnya buku nih, buku YouTuber ya berarti ya. Nah, kita klik aja di sini nanti buku ya, buku. Nah, langsung muncul kan listnya. Oke. Kemudian tanggal pinjamnya kita isi tanggal 21 Juli. Oh, kebalik ini tanggalnya nih. Oke, salah. Saya balik ke PHP Maker-nya lagi. Oke, kita buka tanggal pinjam. Nah, kita ganti nih tanggal date-nya nih. Kita ganti format date-nya nih jadi DMY. Oke, kemudian tanggal kembali juga sama. DMY mana ya, di bawah. Nah, kemudian kalau sudah kita generate ulang lagi. Langsung generate aja, klik generate. Oke, langsung di generate ulang. Oke, kita tunggu seperti biasa sampai selesai proses generate-nya. Oke, sebentar. Nah, oke, udah komplit. Langsung otomatis masuk ke web browsernya ya. Oke, sudah masuk lagi. Nah, ini kita masuk ke yang pinjam kembali ya. Nah, kita klik aja yang pinjam, kemudian plus yang add lagi. ID anggotanya kita masukin nama Tommy. Nah, langsung klik. Oke, kemudian nomor bukunya kita ganti nama bukunya. Misalkan buku YouTuber pemula, tinggal diklik aja. Nah, tanggal pinjamnya tadi kita udah ganti formatnya ya. Nah, sudah sesuai 2107 dan 2207 untuk kembalinya. Nah, ini udah kita add. Oke, ini ID anggotanya saya ganti aja ya. Nomor buku juga saya ganti nih. ID anggota menjadi nama sama judul buku ya. Ini tunggu bentar, di sini captionnya aja. Nah, ini captionnya gedein dulu. ID anggota saya ganti di sini menjadi nama, sebentar. Nama anggota. Kemudian nomor buku saya ganti judul buku. Judul aja sih tadi namanya. Oke, saya generate ulang lagi. Oke, kita generate ulang. Udah semua 3 table generate. Oke, seperti biasa kita tunggu generate-nya sampai selesai. Oke, sebentar. Oke, udah komplit. Nah, berikutnya langsung ke web browsernya seperti biasa. Oke. Nah, saya klik pinjam. Nah, nama anggota dan judul sudah berubah ya. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.